Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lamira Yendramala, NIM 19016098. Untuk melengkapi tugas perkuliahan saya pada mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sejarah sastra angkatan 70 sampai 80. Sebelum masuk lanjut ke dalam video ini, harapan saya semoga Bapak dan Ibu serta teman-teman yang ada di luar sana tetap dalam keadaan sehat. Dan sebelum lanjut ke dalam materi, sebelumnya saya harapkan teman-teman terlebih dahulu telah memahami materi sebelumnya tentang periode sastra angkatan 66. Langsung saja saya masuk ke dalam materi pertama tentang perkembangan kesusastraan periode 70-an sampai 80-an. Sekitar tahun 70-an, sebetulnya banyak sekali cipta sastra baik novel maupun puisi yang ditemukan. Tetapi sayang sekali, hingga kini belum ada ahli bahasa yang memberikan suatu nama angkatan pada periode ini. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Davi N. Toha dalam kertas kerjanya Peta-Peta Perpulisian Indonesia 1970-an dalam sketsa yang diajukan dalam diskusi sastra memperingati ulang tahun kelima majalah Tifa Sastra di Fakultas Sastra UI. Menurut Davi, angkatan 70 dimulai dengan novel-novel Iwan Simanjuntak yang jelas punya wawasan estetika novel terdiri, lalu teater Rendra serta puisinya Khotbah dan nyanyian angkasa. Juga semakin nyata dalam wawasan estetika perpuisian Sutarji Kalzam Bahri dan cerpen-cerpen dari Danarto seperti Gottlob, Rinting, dan sebagainya. Perkembangan sastra Indonesia periode 70-an makin besar karena banyak penerbit yang muncul dan bebas menampilkan hasil karyanya dalam berbagai bentuk. Sutarji menampilkan corak baru dalam kesusastraan Indonesia di bidang puisi. Alasan tersebut menyebabkan Sutarji dianggap sebagai salah satu tokoh periode 70-an dalam sastra Indonesia. Periode 80-an ini merupakan sastra yang dinamis dan bergerak bersama masyarakat Indonesia untuk menuju kehidupannya yang baru dan berwawasan konstitusional. Seperti yang dikatakan Putu Wijaya, bahwa kesusastraan itu adalah alat untuk mencurahkan makna agar dapat ditumpahkan pada manusia secara utuh, dan makna itu hendaknya disalurkan agar mengalami proses pengembangan dan mengemis masuk dalam kehidupan serta mengembangkan hal-hal yang sebetulnya belum terpikir oleh manusia. Selanjutnya, saya masuk ke dalam jenis-jenis puisi dan pencetusnya. Jenis puisi baru terdiri atas dua macam, yaitu berdasarkan isi dan berdasarkan bentuknya. Berdasarkan isi yaitu balada, himne, edo, epigram, romans, elegi, dan satire. Sedangkan berdasarkan bentuknya yaitu distikot, terzina, kuatkan, tanza, sekret, septime, dan senota. Pencetus pada puisi baru ini adalah Mohyamin, Khairul Anwar, Sanusi Pani, W.S. Renda, Taufik Islamik, dan Supati Djoko Damono. Saya lanjutkan dengan pengadilan puisi. Pada 8 September 1974 diselenggarakan pengadilan di Bandung. Masih pada bulan September diselenggarakan jawaban atas pengadilan puisi yang dilangsungkan di Jakarta. Puisi Muktahir Indonesia diadili karena dianggap telah melakukan berbagai pelanggaran, antara lain bersikap anti-inovasi serta pemanduran nilai. Berdasarkan sinyaleman di atas, jaksa mengajukan tuntutan kepada terdakwa puisi Indonesia Muktahir sebagai berikut. Yang pertama, agar para kritisi sastra Indonesia segera dipensiunkan dari jabatan mereka sebagai kritikus. Yang kedua, agar para editor majalah sastra dipensiunkan. Yang ketiga, penyair-penyair mapan harus berhenti menulis. Yang keempat, penyair-penyair epigon harus dikarantina karena dianggap
mana karya-karyanya yang pertama Orang-Orang Mandiri, yaitu merupakan sebuah drama, yang kedua Telegram, sebuah novel, yang ketiga Mulut Hantu, sebuah novel, dan yang keempat Dadaku Adalah Perisaiku, merupakan sebuah kumpulan buku saja. Pengarang kedua adalah Sutarji Kalsombakri, di mana buku-buku puisinya ialah Bobo yang terbit pada tahun 1973, Amuk 1977, Kapak 1979. Kumpulan puisi ini pada tahun 1981 diterbitkan dalam satu buku berjudul Oh Amuk Kapak. Adapun pengarang yang ketiga Arifin C. Noer. Dramanya yang populer Kapai-Kapai yang terbit pada tahun 1970-an, yang kedua Sumur Tanpa Dasar yang terbit pada tahun 1971, yang ketiga Kasih Kita yang terbit pada tahun 1977. Adapun pengarang keempat yaitu Iwan Simatupang, di mana karya-karyanya yang pertama Marahnya Merah yang merupakan romans, yang kedua Kering, yang ketiga Ziarah, yang keempat Koong. Sedangkan angkatan 80-an yang pengarang pertama Hilman Harinijaya, namanya dikenal sejak menulis cerpen yang diberi judul Lupus. Yang kedua Marga, karya pendeknya pertama berjudul Kamar 27, sedangkan bukunya yang pertama berjudul Rumahku Adalah Istanaku, yaitu cerita anak-anak yang diterbitkan pada tahun 1969. Saya lanjutkan ke dalam karya sastra yang menonjol pada angkatan 70-an. Yang pertama Oh Amuk Kapak, karya Sutarji Kalsombakri. Yang kedua Hukla, karya Leon Agusta. Yang ketiga Wajah Kita, karya Hamid Jabar. Yang keempat Catatan Sang Koruptor, karya F. Ibrahim. Sedangkan di angkatan 80-an ada yang pertama Pulau Buru, karya Pramudia Anantathur. Yang kedua Bobo, karya Darman Moenir. Yang ketiga Lupus, karya Hilman Harinijaya. Baik, saya lanjutkan ke dalam perbedaan karya sastra angkatan 70-an, 80-an dengan karya sastra angkatan 66. Yang pertama sastra angkatan 70-an, yaitu diabaikan penuh makna, penuh semangat eksperimentasi, beraliran surrealistik. Dalam drama pemain sering improvisasi. Sedangkan pada sastra angkatan 80-an didominasi oleh roman percintaan konvensional, tumbuh sastra beraliran pop, dan karya sastra tersebut luas di berbagai majalah dan publikasi. Sedangkan angkatan 66 kebanyakan tentang protes terhadap sosial dan politik. Yang kedua, mulai dikenal gaya epik pada puisi. Yang ketiga, banyak menggunakan gaya retorik dan slogan. Yang keempat, cerita dengan berlatarkan perang. Baiklah, sampai di sini